Tidak menakutkan kan? Tidak. Bubur ikan lele, alhamdulillah udah sempurna. Ini Syahina Deva. Syahina Deva Dama Putri mengkaji dinamika program Jatim Puspa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari pemerintah provinsi lalu ke pemerintah kabupaten dan ke pendamping desa yang membantu jalannya program Jatim Puspa ini untuk melihat kegagalannya atau keberhasilan program ini. Pertanyaan dari audien, tapi tadi yang pertama kedua tidak diliput. Ini yang ketiga dari Amin Rais. Dari fokus kemiskinan itu kan kompleks ya, mungkin ada kemiskinan relatif, absolut, dan juga ada struktural. Nah, untuk fokus penelitian ini yang diambil di desa Sukosongo ini, itu fokus penelitiannya kemiskinan ke mana ya? Mungkin kemiskinan absolutnya, dan kriteria kemiskinan itu, miskin dalam itu berarti penerima Jatim Puspa tersebut berarti? Ya, oke. Di penerima atau keluarga penerima manfaat tadi itu sebenarnya sudah dibantu. Jadi terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial tadi itu kan sudah termasuk bahwa masyarakat tersebut termasuk dalam kemiskinan absolut. Jadi setelah mendapat bantuan dari program PKH tadi, lalu mereka mendapat bantuan sosial berupa Jatim Puspa ini. Terima kasih. Posisi pertama Pak Arief memberikan komentar. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama, yang Anda maksud dengan dinamika itu apa? Dinamika ini, bisa menjawab ya Pak? Ya, dijawab aja, kita dialog aja. Saya membahas dua fenomena Pak. Jadi setelah si KPM ingin mendapat bantuan sosial Jatim Puspa ini tuh ada yang melanjutkan usahanya dan juga ada yang tidak melanjutkan usahanya itu. Tapi saya tidak memfokuskan salah satu dari itu, saya membahas dua-duanya, makanya saya memilih dinamika ini. Maksudnya fokus kajian itu pada penerima manfaat Jatim Puspa. Yang kamu lihat ada yang sukses, ada yang tidak Melanjutkan, ya. Kira-kira gitu kan? Jadi sebenarnya dinamikanya itu pada penerima manfaat, bukan pada program yang kamu teliti itu apa? Programnya atau subjek atau objeknya? Subjek saya tetap penerima tadi, tapi saya juga menganalisis dari ini Pak, dinas yang mengurusnya, yang mengikuti menjalankan ini Pak, yang membantu menjalankan program ini. Jadi Jatim Puspanya ya. Organisasinya atau pelaksanaannya? Pelaksanaan programnya. Programnya. Ya. Tapi kok tadi ada yang gagal, ada yang tidak? Itu bagian dari pelaksanaan program atau kamu berangkatnya dari problem atau dari fokus yang sangat mikronya dulu, atau kamu dekati dari yang makro dari programnya? Saya awalnya dari programnya itu, lalu saya mewawancarai dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa itu di Lamongan bahwa adanya fenomena ini, jadi saya mengarahkan ke situ, tetap fokusnya pada program ini. Kenapa pakai Robert Merton? Apa alasannya? Karena Robert Merton ini mempunyai dua fungsi manifest itu tadi sih, dua fungsi itu tadi, yaitu manifest dan laten yang harus dianalisis. Dan sebenarnya pertanyaan saya tadi itu untuk memperjelas pertanyaan saya yang kedua. Karena ketika kamu berangkat dari sebuah fenomena itu yang kemudian menjadi apa istilahnya fokus penelitianmu ya, yang kamu uraikan dari di latar belakang sampai kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat dan seterusnya hingga kemudian penggunaan teorinya, ini kan sebenarnya harus jelas. Kamu paham betul kan siapa Robert Merton dan dia ini masuk paradigma apa, dan paradigma itu yang kemudian menentukan
kalau kita berbicara metodologi, bicara unit dan level analisis. Ini masuk paradigma apa? Merton ini loh, dia kan struktural fungsional. Ada 3 paradigma. Sosiologi ada mengenal 3 paradigma. Ini masuk paradigma apa? Ada yang bisa membantu? Gak apa-apa kan ini supaya bisa belajar semua kan tujuannya proposal. Pertama adalah sesudah mendengarkan masukan dari teman-temanmu atau bahkan pertanyaan dan kritik, begitu juga para penguji Pak Arief dan Bu Silka, apakah judulmu tetap atau akan berubah? Sesudah dinamika. Apa? Fokusnya pada apa? Oke, realitas sosial. Apa? Dinamika? Secara teknis, mungkin supaya sebelum keluar dari ruangan ini supaya kamu masih ingat. Realitas sosial atau keberhasilan atau kekurangan atau apa yang lebih tepat menurut kamu? Dinamika kegagalan. Memang kegagalannya lebih banyak atau lebih sedikit? Sebenarnya lebih sedikit Pak, karena kebanyakan tetap melanjutkan usahanya itu. Kalau sedikit kan nggak menarik. Antara yang berhasil sama yang gagal lebih banyak mana? Dari wawancara saya kemarin sih kebanyakan yang berhasil. Kalau begitu, ya dinamika keberhasilan. Tentunya tidak semua berhasil, masih ada yang kurang. Ya. Kalau begitu tentang rumusan masalahmu, coba kamu cek rumusan masalahmu apakah sama atau akan berubah? Tetap ada perubahan Pak. Menyesuaikan ya. Oke. Penulisan proposal dari Syahkina Diva dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk Bapak Arief, saya persilahkan karena penguji pertama. Perbaiki, disesuaikan lagi seperti yang tadi saya sampaikan, dan kemudian kalau Anda tadi bilang ke Pak Agus mau mempelajari lagi teori dan seterusnya, ya boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya kenapa di dalam skripsi, tesis, disertasi itu selalu ada yang namanya state of the art. State of the art itu kan bisa dilacak secara teoritik, bisa dilacak dari kajian terdahulu. Kalau kamu menggunakan teori-teori yang sangat besar, ya, Merton ini besar teorinya ini, maka sebenarnya kamu bisa persempit dalam penelitianmu itu dengan melacak penelitian-penelitian terdahulu. Makanya ada yang namanya theoretical gap theory, tapi itu bukan ranahmu lah, itu ranahnya S3. Tapi kamu bisa mencari riset gap. Ya, jadi tidak perlu harus belajar lagi terlalu lama nanti kamu pelajari. Kalau saya sebagai dosen pembimbing kan tergantung pada penguji. Kalau penguji sudah lanjut ya tinggal bagaimana memastikan Diva bisa mengerjakan dan tidak kemudian tidur sesudah sempro kali ini. Lanjut. Terima kasih kepada dosen penguji pertama yaitu Bapak Arief, dosen penguji kedua yaitu Bu Silka, dan dosen pembimbing yaitu Bapak Agus. Sekian, mohon maaf jika dari saya sebagai moderator ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, seperti ini? Bagus. Tidak menakutkan kan? Tidak.